Al-Quran Gus, Al-Quran bisa mensyafaati. Ada para ulama mengatakan bahwasanya ahlul Quran hum ahlullah. Niku pengertiannya terus pundi Gus? Tentang Al-Quran, ahlul Quran itu adalah ahlullah. Iki maksudnya Al-Quran yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Gus Mukhlason ingkang wekdal ingkang sampun dipun nataran dhumateng kula sepindah. Kawula mengenalkan diri, ikhwan dari Tulungagung. Pertama, saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, tema dari tadi pagi mengenai haknya orang tua terhadap anak. Pertama, mulai punya anak umur ibtidak, TVQ sudah lulus wisuda, ibtidak diniyah sudah lulus, sanawi sudah lulus, aliyah kelas 12 akhir mendekati lulus. Ternyata anak di luar jangkauan pemikiran orang tua. Sampai lulus ternyata orang tua ditodong oleh orang lain. Masalahnya anak bergaul bebas dengan anak perempuan. Saya menyikapi dengan hukum syar'i. Banyak orang mencooh dengan saya, tapi saya tidak takut. Saya hadapi dengan secara hakikat, dengan nur tauhid. Saya alhamdulillah dengan lego hati kula ajeng menyikapi secara syar'i itu sakit hati saya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi terhadap anak dan terhadap tetangga yang mencooh? Ini pertama kali itu. Yang kedua, mengenai saya sebagai di desa saya sebagai khulafa. Tadi pagi ternyata saya merasakan pelakunya, opini penggiringan ikhwan-ikhwan yang belum masuk di dalam thariqah. Saya mengajak, terus terang saya mengajak ikhwan-ikhwan semoga menjadi orang berthariqah. Tetapi saya 2 tahun menghadapi masuk dalam ilmu hakikat menjalankan siru arsor, bagaimana saya menyikapi opini saya penggiringan masalah thariqah. Niku kula nyuwun penjelasan dumateng Gus Mukhlason. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hakul walid ilal walad, Bapak Ibu, memang zaman yang dulu itu pendidikan tauhid itu terasa disembunyikan. Maka kita sebagai orang tua susah mencari untuk pendidikan anak-anak kita di dalam beberapa tahapan tauhid. Hal itu semata-mata kalau kita kembalikan hukum asini, memang Gusti Allah membuat seperti itu. Wis, kalau sudah masuk di situ nggak ada yang perlu disalahkan.
Tapi semuanya itu Allah meletakkan sesuatu itu ada maksud tersendiri. Dan ini juga tidak sama dengan zaman kita sekarang, Pak. Zaman kita sekarang mulai sejak tahun 2014 sampai hari ini terkait ilmu yang dulunya itu terkesan ditutupi, ini sudah agak dilonggarkan Allah. Ibarat udun tahu udun bisul lah. Dulu itu ngempet Pak, sekarang sudah dibrolke Gusti Allah. Tapi resikone apa yang jenengan rasakan, cacian atau cemoohan orang yang tidak sefaham pasti itu datang, bahkan datangnya itu dari orang dekat kita sendiri. Mohon maaf loh Pak, bagaimana ketika saat Nabi Syuaib, Nabi Nuh, istrinya juga mencemooh atas risalah yang diembankan Allah terhadap beliau. Anaknya Nabi Nuh juga begitu, itu orang dekat. Maka jangan heran, kalau orang dekat kita itu juga ada yang seperti itu, wajar. Tapi Anda harus mengembalikan. Makanya ditanyakan bagaimana mensikapi pencemoohan dari orang tersebut. Lihatlah semua cemoohan datangnya dari mana. Mohon maaf, anak tetangga mencemooh itu yo atas dasar gerakannya Allah. Yang anak dan tetangga enggak mengerti. Terus mengapa Allah kok mencemooh, padahal itu betul-betul katanya dino tauhid itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ternyata ini adalah ujian panjenengan. Lanjut apa ora? Pesimis apa optimis? Condong kepada Allah apa terhadap selain Allah? Kalau kita betul-betul condong pada Allah, jangankan cemoohan, bahkan kematian pun dihadapi Pak. Enggak akan takut ditinggalkan umat, enggak akan takut. Enggak akan takut ilmu iki gak payu juga takut. Sudah tidak masuk di dalam hati pun hal itu. Malah penak. Jenengan diasingkan, jenengan dicemooh, dibenci, disendirikan. Malah enaknya apa? Jenengan tidak begitu soro-soro ngadepi perkara selain Allah itu. Lho ngoten lho. Dan inilah Pak, mengapa dulu dipilih terhadap para aulia Allah ketika saat mengukuhkan makrifatnya dia itu bertapa. Bertapanya meninggalkan keseluruhan urusan dunia di sini. Kita enggak usah bertapa keluar sendiri, wong kita sudah dibenci akan pasti dijauhi, jauh enak toh. Tambah enak. Kita enggak mencari malah dikasih. Kalau pertanyaannya bagaimana mensikapinya, kita harus memandang siapa sebetulnya yang menggerakkan anak dan tetangga itu yang mencacinya, mencemoohnya. Akhirnya kita akan netral Pak hati ini. Kalau ini saya teruskan pertanyaan, mengapa Allah menghendaki anak itu mencaci atau tetangga? Jawabannya sederhana, karena anak atau tetangga itu posisi hatinya dalam keadaan tertutup.
Inilah yang dimaksud golongan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya tertutup itu akan menjadikan selain Allah sebagai imamnya atau pemimpinnya, dan justru itu akan menjadi hijab bagi dirinya. Akhirnya hati keadaan gelap gulita. Pun 1, 2. Bagaimana kami mensikapi tentang thariqah yang sudah kami laksanakan, sedangkan kami satu sisi setelah mengamalkan dzikir sirul asr ngeten Pak. Jikalau ingkang sampen maksud, jikalau yang jenengan maksud thariqah pada umumnya itu ya ibadah murni, bisa Anda jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Menurut kami Pak, justru tak bawa di tengah-tengah kaum itu dan ku sampaikan tauhid ini dengan pertimbangan kasih sayang Allah yang bersifatkan ar-rahim. Beliau-beliau belum mengerti kebanyakan. Kebanyakannya itu hanya wirid khususnya yang maksud tujuannya adalah mohon maaf yang katanya mendekatkan diri pada Allah untuk masuk kewusulan Allah, berhubung kuncinya tidak dibawa untuk masuk ke alam musyahadah. Apapun yang terjadi, lawang kuncinya tertinggal, ya nggak bisa masuk lah Pak, nggak bisa masuk. Kecuali yang sudah memegang kunci maka bisa masuk di alam musyahadah, karena hanya hamba Allah yang Allah kehendaki yang bisa masuk di dalam alam musyahadah adalah hamba yang sudah melepaskan seluruh atribut-atribut selain Allah yang melekat di dalam hati. Bekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gofar dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gofar dari Pemalang. Saya mau nanya Gus, kata Kanjeng Nabi Muhammad, umatku nanti akhir zaman menjadi 73 golongan, semua itu masuk neraka. Tapi ya, yang satu yang ditanyakan, yang satu itu hamba yang bagaimana. Yang kedua, Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj dapat wahyu sholat itu 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Bagaimana ini maksudnya, ininya lanjutannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Kanjeng Nabi itu tidak sedikit Pak, luar biasa banyaknya. Tapi mayoritas, ini pandangan tauhid ya, mutunya itu bagaikan buih di lautan. Betul punya iman tapi belum ihsan, ini kebanyakan. Mengapa dikatakan masuk neraka? Karena hati saat di dunia itu yang namanya gelisah, khawatir, takut, itu berlaku. Ini neraka. Gelisahnya hati, khawatirnya hati, takutnya hati, itu disebabkan karena hati
belum bisa bersaksi terhadap wujudnya Allah. Yang Allah kehendaki untuk bisa menyaksikan wujudnya Allah hanyalah kekasihnya. Alasan sebab apa? Sebab hanya kekasihnya lah yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak bisa menyaksikan atas wujudnya Allah di dunia ini sampai di akhirat, itu jumlahnya lebih banyak. Makanya Allah dawuh, Muhammad, inti wahyu yang kuberikan sama kamu itu apa loh? Inti loh Pak niki. Dan seluruh para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan wajib untuk membawa inti wahyu ini. Ternyata inti wahyu jatuhnya ada di surah Al-Anbiya 25, surat Toha ayat 14. Kalau surat Al-Anbiya sebagai penegasan bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan inti wahyu. Apa inti wahyu? Tauhid. Tauhid. Sebab dengan tauhid itulah hati manusia akan bisa mengesahkan ketika saat ibadah murni dan tidak murni. Gusti Allah dawuh dalam surah Al-Anbiya, ini nanti sebagai pembahasan kita yang terakhir dalam tingkatan tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Itulah inti wahyu. Fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum dirimu kecuali wajib mengemban dan menyampaikan terhadap umatnya. Mana yang dimaksud inti wahyu? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini Pak. Oleh karena umat itu banyak yang menolak, olehnya menolak disebabkan imamnya itu memberikan provokasi bahwasanya zalika dhalalatun, itu adalah pemahaman akidah yang sesat. Maka kita sebagai umat menengah ke bawah akhirnya menolak. Terus kiaiku iku sesat. Nah, wis nek wis terose kiai, wis mbuh nek terose Pak Pengamen, nah beda. Iki terose kiai. Wis. Ya Allah. Ya sudah. Seberat apapun beliau Kanjeng Nabi, bahkan walau karihal musyrikun, dibenci, dicaci, bahkan dibunuh pun beliau tetap sampaikan. Pun itu Rasulullah. Bapak Ibu, alasan mengapa umat Kanjeng Nabi kok yo di situ mayoritas banyak yang masuk surga masuk neraka, hakikate alasan sederhana, karena banyak yang menolak ajaran tauhid. Wis titik. Nomor 2 tentang Isra dan Mi'raj. Mengapa menjadi 5 wong asale 50? Apakah Allah bisa ditawar-tawar? Kok gak langsung ae 5 emat ngono. Kok gak begitu, kok 50 terus katanya kisah mudun maneh, munggah maneh, jebal jebul, monggo akhirnya jadi 5 waktu. Iki nek cara alasan itu Pak, dari sisi keutamaan 5 akan menjadi 10 menjadi 50, manakala betulkah
di dalam 5 itu hati jenengan mengesahkan Allah? Kalau ndak, nggih nyun sewu, ya iki jenenge limondok bungker. Tahu ndok bungker men? Ngapunten Pak, bukan perkara aku memasukkan surga terhadap dirimu karena sholatmu, ndak, zakat puasa hajimu, ndak. Apa alasannya? Sebab karena ketauhidamu padaku. Pun itu. Imam Ghazali diceritakan di dalam kitab Ihya, hanya karena alapa the wemel sepele membiarkan seekor lalat minum di dalam asbaknya mangsinya beliau waktu menulis kitab Ihya. Hanya perkara itu tidak digusak, enggak, dibiarkan. Apakah persoalannya karena itu? Oh, enggak. Bahkan dalam hadis lain ada seorang wanita nakal gara-gara meminumkan air anjing itu masuk surga. Kalau alasannya cuma sepele itu, nyun sewu. Jadi saya serukan kepada wanita-wanita nakal, habis melayani langsung cari anjing. Pak Bu nyun sewu, itu mengandung pengertian gini loh. Walaupun tauhidmu hanya sebiji sawi, ya toh, hanya cuwili, tapi harapan Anda bisa masuk surga. Sedikit padahal. Apalah, iki bahasa syariat loh ya. Artinya gini, kalau jenengan hati sudah bisa menerima ilmu tauhid, harapan Anda bisa usul pada walaupun sedikit. Tahunya itu hanya tentang dzikir sirul asro, lainnya enggak paham. Tentang kajian yang lainnya, ilmu tasawuf yang banyak enggak paham. Pahamnya mek nanggone ilmu dzikir tok. Pun inilah, walaupun hanya sebiji sawi, berhubung kau tekuni, maka disinilah Pak yang akan bisa menghantarkan dirimu bisa ke pasebaning Gusti Allah bendoromu, yaitu bisa menyampaikan dirimu terhadap alam makrifat. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ja'far dari Tulungagung. Saya kemarin malam bermimpi dengan Allah itu, dimimpikan ada orang 6, yang 3 mendukung ya setuju, yang 3 tidak setuju. Pertanyaannya, Mendukung apa Pak? yang 3 mendukung, ya cuma gitu aja bilangnya. Mendukung apa? Ya kurang tahu juga, cuma bilang gitu. Yang 6, yang 3 mendukung, yang 3 tidak mendukung, cuma bilang gitu. Pertanyaannya, bagaimana menurut hakikat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang 6, 3 mendukung, yang 3 menolak. Lah gitu toh? Yes. Saya tanya, mendukung apa? Ya mbuh, pokoknya mendukung. Ya wis, pun kalau gerabake. Perkara dukung mendukung itu tidak jauh berbeda dengan iman, Pak. Berarti maksudnya adalah tentang iman. Siapapun di tengah keluarga sampean kalau tidak seiman sampean enggak mendukung. Tapi siapapun di dalam negeri sampean kalau sama imannya dengan Anda, pasti segala apa yang berkenaan dengan apa tujuan sampean pasti didukung. 3 hal itu, Pak, bagi khusus
si salik masih berlaku. Salik itu orang yang mengadakan hatinya perjalanan untuk menghadap dan bertemu Allah. Itu salik, masih dalam perjalanan. Mesti dihadapkan hal itu antara yang mendukung dan tidak. Mengapa demikian? Ini harus jenengan ingat dalam satu ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang jenengan terima dari apa yang Allah sudah hadapkan 6 tadi, itu semata-mata sebagai ujian bagi si salik. Apakah salik itu terus, apakah mamang gara-gara hal ini akhirnya tidak terus. Sebagai motivasi itu cuman Allah menyapa jenengan lewat nguji hati jenengan. Hati sampean lanjut kepada Allah atau mundur kembali ke tauhid, kari itu aja. Bisanya jenengan akan bisa lanjut kalau hati jenengan menyaksikan bahwasanya segala hal apapun yang dihadapkan Allah, pertama itu sebagai ujian, kedua tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kecuali Allah. Mekaten. Monggo tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya perlu perjuangan 3 kali untuk berdiri. Nggih, Pak. Nun sewu Gus, mugi jamaah lain yang sudah senior. Perkenalkan, nama saya Ranto dari Trenggalek. Alhamdulillah perlu bersyukur saya pada Ramadan kali ini bisa merapat kepada Gus, karena bulan Ramadan tahun lalu berada di tengah hutan di Kalimantan. Langsung pertanyaan Gus. Baru kali ini selama hidup saya dalam melaksanakan sholat sunnah tadi, di rakaat kedua itu setelah Fatihah saya membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian yang terakhir itu membaca ahad itu terus lama sekali. Terus saya dimasukkan dalam alam yang merah seperti di ufuk barat waktu maghrib. Setelah itu masuk lagi di alam yang kayak mendung putih. Terus yang ketiga dimasukkan dalam alam yang jernih. Karena masih pengalaman pertama Gus, itu semua alam apa? Kemudian saya harus bagaimana agar saya bisa wusul kepada urip Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika saat salik diperjalankan Allah untuk menuju wusul, itu terkadang memang dibukakan tentang masalah alam yang berkenaan dengan mukasafah. Seperti halnya jenengan dihadapkan satu cahaya atau hal-hal yang lainnya. Pertanyaannya, itu alam apa? Jawabannya begini. Ketika hati Anda itu sudah kefanaan Anda, itu musyahadah. Walaupun konteksnya seperti mukasafah. 2, jikalau dalam hati jenengan waktu sholat keakuan diri yang sholat, berarti itu alam mukasafah. Ingatlah, alam mukasafah itu adalah alam ujian. Alam ujian. Seperti halnya ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ditemukanlah berbagai alam atau kejadian yang macam-macam
yang semua itu menunjukkan pengertian bahwasanya wahai Muhammad, perjalananmu belum selesai. Terus apa langkah yang harus kami lakukan selanjutnya? Berjalan terus. Kuncinya di mana? Zikir sampean pegang. Yang sudah jenengan pahami tentang zikir sirul asrar, sampean pegang. Udah fungsikan terus rosoning dodon jenengan. Tidak hanya di dalam ketika waktu sholat sunnah wajib, enggak. Semua aktivitas yang terjadi pada diri panjenengan. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadratil Mukarram Guson yang saya takzimi, perkenankan saya Tri dari Semarang. Mohon izin bertanya. Yang pertama adalah tentang makola nafsu syahwah. Itu apabila kita runut lebih jauh atau asbabun nusulnya dari cerita iblis dilaknat Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, saya sedikit mengacu pada Al-Quran surat Asy-Syam 8. Kalau menurut surat apa Pak? Syam 8, fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Apa dalam ayat tersebut bisa diartikan bahwa kita hidup di dunia adalah pilihan, dalam arti kita memilih yang fujur atau memilih yang takwa. Demikian Guson, mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sebab akibat syahwati dunia itu dijadikan oleh iblis sebagai umpan terhadap seluruh ruh manusia, karena itu sebagai contoh bahwasannya siapapun di dalam hati kita, manakala ada satu sifat yang disebut aba wastakbar, itu pasti akan merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau hati sudah mengatakan lebih baik daripada orang lain, tidak yang baik itu cuman Allah, maka itulah alasan mengapa beliau itu dikeluarkan dari kelompok-kelompok solihin, kelompok-kelompok ahli surga. Tetapi tidak hanya berhenti cukup di situ, beliau itu akan mencari teman, pengikut sebanyak-banyaknya, termasuk diantaranya adalah kita. Jadi pengikuti setan. Bapak Ibu, sesuai dengan satu ayat bahwasanya syahwatud dunia itu dijadikan sebagai umpan, wa zuyyina linnasi hubbus syahwah, karena karakter tabiat kebanyakan hati manusia itu memang condong suka terhadap kesenangan dunia daripada kesenangan bersaksi terhadap akhirat. Di situ Pak. Memang benar sebagai asbabun nuzul, setan itu menjadikan syahwat kesenangan dunia itu sebagai umpan, karena mereka, setan itu juga ceritanya seperti itu. Kan ayatnya gini,
Wa idz qala lil malaikatis judu li'a dama fasajadu illa iblis. Jadi ketika saat Allah sudah menjadikan namanya manusia Adam, Allah dawuh berkata kepada para malaikat untuk bersujud. Apakah sujud patuh seperti sujud boten? Maksudnya adalah setuju seia hatinya atas apa yang Allah tetapkan. Anda ditetapkan jadi orang miskin, kok ridho, berarti Anda bukan pengikutnya setan. Kok ridho? Berarti inilah golongan malaikat yang dimaksud pada sujud semuanya. Tapi di situ hanya satu yang tidak mau sujud. Apa sebab? Aba wastakbar. Wakana minal kafirin, karena di dalam hati iblis itu ada sifat yang disebut takabur. Lebih ngalim, lebih baik daripada Adam. Makanya Gusti Allah tanya, apa iblis yang menjadikan kau terhalang tidak mau menjalankan perintahku? Jawabannya cuma satu, heta Gusti, lebih baik mana saya dengan Adam? Ana khalaqtani min tin, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan jenengan jadikan dari api, sementara Adam itu dari tanah. Lan saya kula, api kula. Wis gak logis. Ngoten niku, Pak. Akhirnya disimpulno, jenengan kalau selalu memakai logika, ngikuti akal, gak ada baiknya di mata Allah. Pakailah hati. Melalui apa? Rasa itu. Makanya kanjeng Nabi dawuh, tafakkaru fi khalqillah. Bertafakurlah kau atas segala apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fi dzatihi, dan jangan kau mikir tentang masalah dzatnya. Akal ini enggak mampu, Pak, dikongkon mikir. Artinya bagaimana hadis itu? Gini mestinya. Akal kita gunakan untuk mikir tentang masalah apa yang sudah Allah ciptakan. Di situ hati sampean lewat rasa, sampean ikut lihat ada apa di balik itu semuanya. Akhirnya dengan rasa inilah akan klik. Kalau akal untuk menerobos alam itu enggak mampu, kalau hati mampu. Makanya wala tafakkaru fi dzatihi, jangan kau mikir tentang zatnya Allah, akal iki. Wis tidak sambung, Pak. Karena akal itu hukumi dohir, lah hati hukumnya batin. Baru sakit ketemu nek niku. Bon. Di dalam surat Sam ayat 8. Sekedap tak cari. As-samsi wa duhaha niku apa? Nggih. Entek ya wis gak iso mbuka ngoten Pak. Lho kok ketemune as-soft to. As-samsi lah ngoten nah. Sekedap. Keparang mohon izin Gus,
Nggih. penggalan ayatnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demikian Gus. Niku Ngapunten. ayat keberapa niku? Wah Kedelapan. lupa Gus. Nggih. Sekedap Pak nggih. Ayat ke-8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nggih, surat As-Samsi. Ngoten nggih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya sebuah jalan, yang jalan ini menuju kejahatan dan ketakwaan. Pun. Qad aflaha man zakkaha, pembagiannya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Niki berkenaan ayat 3 ayat ini Pak. Dalam hal pensucian jiwa itu ada jalan nafsu, ada jalan Allah. Untuk bisa sampai pada Allah harus mengikuti, melewati jalan Allah. Dan jalan Allah itu pasti ada wasilahnya. Wabtahu ilaihi wasilata, ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Untuk bisa sampai pada Allah ada wasilah. Ketika jenengan menjalankan wasilah, inilah yang disebut tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa. Berbentuk apa? Yakfur, meninggalkan bitauhud, perkara selain Allah, wa yu'min, lan bertemu billahi, terhadap Allah. Ayat ini memang menjelaskan tentang masalah pensucian jiwa Bapak Ibu. Berarti apa? Kita wajib untuk berjalan di atas jalan Allah jikalau memang kepingin jiwa itu disucikan oleh Allah pun dijalani. Mana jalan yang disebut qad aflaha man zakkaha, sungguh tenan bejo tenan bagi wong zakkaha kang mensucikan jiwa. Itulah orang yang kholwat Pak. Ilmu, tauhidnya, amal, istiqomah. Dikatakan jalan Allah, ketika Anda melakukan ibadah apapun, hati sampean itu hanya mentauhidkan Allah. Inilah yang disebut jalan Allah. Wasilahnya, talinya mana? Ya dzikir itu. Bentuk kita praktekkan, berarti itu bentuknya kita merasakan, mengimankan hanya satu-satunya Allah lah yang berperan atas ibadah yang terjadi pada diri Anda. Itulah jalannya Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh
Merugilah bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan nafsu. Ini disebut sebagai pengotoran jiwa. Contoh, walasane sholat tujuannya apa? Marek nang Allah. Dijawa salate bantawino. Tapi dalam hati kita masih mengakui kalau kita yang terlibat di situ. Berarti jalannya nafsu. Walaupun sholat, apalagi jenengan niku berangkat ke lokalisasi. Wong tingkatane sholat enggak bisa, apalagi tingkatane maksi. Tingkatan taate susah, apalagi tingkatane maksiat. Ini bagi ahli hijab tidak berlaku, Pak. Bisa nyawiji menyang Allah mboten saged. Tidak berlaku bagi kita ahli hijab yang menolak ajaran tauhid untuk bisa muraqabah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah, tidak bisa. Sehingga seluruh perbuatan yang terjadi pada diri kita dicap oleh Allah sebagai ruh yang berjalan di atas jalan nafsu mekaten. Mungkin ibu kasih kesempatan kalau ada. Nggak ada ya bapak, nek masih ada. Masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Nasruddin dari Grogot, Kalimantan Timur. Pertanyaan saya ini sangat dasar karena masih pemula. Nah, sekitar antara tahun 2007 sampai 2001 itu dari seorang kiai di Kota Baru, Kalimantan Selatan, saya diberi wirid dan diamalkan antara maghrib sampai isya, tidak ya, tetap di dalam masjid, membaca wirid beberapa kali, kemudian surat, dan habis subuh sampai fajar juga begitu. Nah, kemudian dalam keluarga dan dzurriyyat kami dimudahkan karena dzurriyyat itu ketika mengambil pendidikan dimudahkan oleh Allah. Nah, tahun 2021 itu seorang kiainya meninggal, kemudian kami kehilangan, kalau ada masalah nggak bisa konsultasi. Nah, kemudian akibatnya saya melihat YouTube tentang makrifat oleh tuan guru yang ada di Banjarmasin, kemudian ada juga yang tuan guru yang ada di Buya di Sumatera Barat dan di Lampung, itu sering saya dengarkan. Oleh karena sering melihat YouTube yang makrifat, itu tiba-tiba muncul Gus Muslason, tapi tidak saya buka. Kalau dibuka nanti kebanyakan bikin pusing ini. Tapi muncul terus Gus. Nah, ketika muncul terus saya buka, oh ternyata kok lebih enak. Nah ini lebih enak ini. Nah kemudian ketika melihat YouTube itu yang makrifat itu istilahnya gini Gus, saya menjadi kemelelet, kemintar itu. Nah apa itu yang amalan-amalan itu beramal kok mencari pahala, beramal kok mencari fadilah, saya gitu kan. Tuh. Jadi kalau ketinggalan nggak saya kodok itu, dan saya beranggapan dari sering meninggalkan itu kehidupan saya kok sulit ini sekarang. Nah, nih. Nah, jadi yang saya pertanyakan, apakah benar itu karena meninggalkan itu terus saya itu kalau beribadah itu sebenarnya nggak bisa, tapi ngepaskan ketika mau sholat itu ngepaskan seakan-akan seperti orang yang tahu itu, wah ini yang sholat itu bukan kamu itu nggak bisa sholat, itu ngepaskan gitu. Nah, nih. Kemudian yang kedua, terhadap orang lain saya itu bisa
misalnya diolokkan orang lain, saya bisa mengeterapkan begini, oh yang mengolokkan itu ya siapa, yang menggerakkan siapa itu. Tetapi kalau terhadap pasangan tuh atau terhadap anak itu saya nggak bisa, Gus. Kalau ada kata-kata yang nyelekit itu saya nggak bisa menerapkan itu, wah itu yang gerakkan, saya nggak bisa, langsung panas gitu, langsung respon gitu. Ini ya naik itu. Yang ketiga, bagaimana Gus supaya ketika beribadah ini tidak ngepas-ngepaskan, tidak apa itu, jadi langsung ketika beribadah itu langsung ingat Allah, misalnya Allahu Akbar itu langsung ingat, tidak ngepas-ngepaskan gitu pokoknya. Ya kalau istilahnya Gus tuh supaya kalau beribadah apa saja langsung usul gitu. Demikian yang kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa Bapak jadikan sebagai mukobalah atas pertanyaan pertama, betulkah orang kalau merajut rohaniahnya itu terhadap Allah, dunianya disulitkan? Jawaban saya ada dua, betul dan tidak. Betulnya bagaimana? Tentang satu dunia, pengupo jiwa, kebutuhan jasmaniah kita ning dunya iki, siapapun membutuhkan. Tapi berhubung Gusti Allah itu punya hitungan sendiri, jikalau ini saya mudahkan urusan-urusan dunia terhadapnya, nanti bisa akan menjadi penghalang hatinya menuju padaku. Padahal siapa yang berangkat menuju dan terhadap kepadaku, maka jelas semakin jauh apa yang dia tinggalkan, yaitu dunia. Siapa yang berangkat ke arah barat, maka semakin lama jauh arah timur yang ditinggalkan. Pertanyaannya di situ, dijauhkan hati dari dunia itu, apakah dohir batin opo batine tok? Iki suka-suka Allah. Hitung-hitungan Allah manakala kita itu dijauhkan terhadap kemewahan dunia, berarti itu sudah keputusan Allah yang terbaik. Jikalau dipaksakan terus untuk dibaikno urusan dunia, justru akan menjadi hijab kita. Sebab hitungan Allah dengan hitungan nafsu beda. Ati ki bronto supaya jasmania itu mewah. Satu sisi ruhaniah kita sudah mengadakan perjalanan menuju Allah, pasti Allah akan menghapus dan menghanguskan seluruh dunia sampean secara lahir. Wedi, gak usah berangkat ngaji, mulai mana? Satu Pak. Yang dua, jawaban saya tidak. Ini pun karena hitung-hitungan Allah. Mungguh ing ngersane Allah, tatkala mewahnya dunia itu tidak akan menjadikan penghalang hati kita, maka pasti Allah bahkan lebih mewahkan. Tondoni bagaimana? Dalam hati kita tidak mudah ngaku-ngaku. Tondoni enggak ngaku-ngaku, mohon maaf. Hati ini yang namanya sifat bakhil terhadap satu dunia itu tidak ada. Yang ada adalah sahok, loman terhadap istri, anak, saudara, tetangga, dan lain sebagainya.
Dadi wis gak ono hitung-hitungan. Bagaimana aku ngitung wong itu bukan milik kita. Inilah Pak yang menjadikan orang ini besok bebas dari hisab. Ya ini. Bagaimana akan dihitung Allah antara baik dan buruknya, lawung dia sudah tidak merasa melakukan. Lah lucu Gusti Allah ngitung nanggone dompet sing ora ana duite. Gitu. Kata sampean lho dompete dibuka, gak ana duite sok. Mboten mungkin. Pun itu pertama. Jadi terus apa langkah kami Pak ketika saat jatuh pada kesulitan ekonomi? Pun jenengan iki tinggal ngetrapno nrimo ing pandum. Hanya itu. Sifatnya jadi qanaah. Ini nanti. Dan inilah akan justru menyuburkan tauhid sampai datang Allah. Bon. Yang kedua tentang masalah ujian atau fitnah. Saya kalau lewat orang lain gampang. Fikulli mukawwanat khafyun, saya memandang Allahnya. Tapi kalau orang dekat kami, istri, anak, langsung goblok dadak. Bon Pak, semuanya itu wonten prosesi, nggih. Ada prosesnya. Jangan pesimis jenengan pun setunggal mawon, satu aja yang jenengan pegang ini. Dalam surah Al-Baqarah 256. Seseorang kalau sudah melakukan kholwat, apa yang harus dia lakukan? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Di situ juga dijelaskan tentang bagaimana jenengan kholwat. Al-Baqarah 256. Tetap jenengan kedah harus memegang rapat ya tali Allah. Mana yang dimaksud tali Allah? Zikir. Mana yang dimaksud zikir? Kesadaran. Dikatakan memegang rapat, ini sampean terapkan, sampean lakukan di setiap persoalan apapun yang dihadapkan, lebih-lebih dari dilewatkan anak dan istri atau orang dekat kita. Yang terakhir, bagaimana kami ibadah tidak ngepas-ngepaskan alias langsung lap wusul nang Allah, gampang, tapi ya kudu sampean tebus dhisik. Sampean tebus dulu kebiasaan hati kita untuk hanya komunikasi pada Allah. Tebus dulu. Nah, kita berkomunikasi pada Allah, ruh ini lewat zikir itu. Wis Pak, nanti apa keinginan sampean yang sampean pertanyakan itu enggak akan lama. Bahkan sebelum takbiratul ihram sudah masuk. Kan sudah dijelaskan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Pun jelas. Kau pinginnya sholatmu bisa bertemu Tuhanmu, iku kalimatnya wa ma ana minal musyrikin ini, berarti bertemu Allah. Dan aku tidak lagi sudah menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah, berarti bertemu Allah. Apa kuncinya? Yo ini wajah tu wajia, hadapkanlah wajah ruh jenengan iki terhadap wajah Allah. Mana wajah ruh rasa, mana wajah Allah di depan jenengan iki. Sehingga timbul gerakan inilah di sini karena ada wajah Allah.
Wujudnya ya hidup yang kumaksud itu, Pak. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah yang menciptakan lilladzi fatoros samawati wal ardo. Alladzi sebagai sifat wajah tu wajia sifatnya iku apa? Fatoros samawati wal ardo, menciptakan isi langit lan isi bumi. Jadi tidak memandang isi langit dan bumi jadinya nanti, jadi menyaksikan wajhiyah itu, wajhiyahnya wajah Allah itu. Fa aina man tuwallu fathama wajhullah, mana wajah Allah itu, yaitu di mana kau menghadap di depanmu wajah Allah. Niki nek cara wong dulu, Pak, ngomongi carilah yang namanya galie kangkung ya niki. Ora dicontokno ngarepe ya ngarepmu iku, enggak gitu, Pak. Akhirnya kesulitan kita. Dulu, sekarang Gusti Allah wis buka pintu langitnya segala-gala ilmu tab. Yang tadinya monggo Pak pecah. Takok nang bagian operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem saking Semarang Gus, ketepatanipun Kendal Weleri. Ya, zaman nika Gus sampun buka, jadi dalem nyuwun pirsa menika nami Allah nika kan wonten ing zahir. Nah nika zahir nika ketok melok-melok bagi sinten Gus. Nah ingkang nomor kalih nika la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Lah niku dos putih Gus. Ya. Lah ingkang terakhir nggih menika makom fana. Nika napa dipun wastani nika sudah tenggelam di lautan tauhid Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru. Oke, wujudnya Allah batin sudah kami buka. Lah sak mangki tolong dibuka wujud Allah zahir yang disebut hakul mubin. Kemarin sudah. Ini pulpen. Wujud Allah batin adalah sesuatu yang meliputi pulpen. Lah wujud Allah zahir pundi? Pun Pak. Ketika saat jenengan sudah estu betul-betul nyekseni keahatan Allah di dalam batin, mesti jenengan akan ditarik Allah di dalam makom jam'i, makom di mana wujud Allah itu tidak hanya batin tapi juga zahir. Pundi? Niki wau sampean mastani napa? Pulpen. Berhubung semua makhluk itu sudah fana, maka aran wujud pulpen itu harus tidak ada. Terus akhirnya wujud apa Pak? Lah ya wis ngono Kak. Nyun sewu. Ini apabila kita ucapkan didengarkan oleh gelas sing ana tutupe, nggak akan pernah bisa diterima. Dasari apa? Dasari karena laisa kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Kok isok kamu contohkan pulpen? Pak nyun sewu. Tadi kan saya katakan, jikalau
seseorang itu sudah ditarik Allah betul-betul di wujud makrifat batinnya Allah, berarti kan makrifat. Selain Allah kan nggak ada. Kau mengatakan pulpen ada, urusamu. Akhirnya terhijablah hatimu dengan wujudnya pulpen. Lah kami sudah tidak mengatakan itu pulpen. Dasar saya semua sudah Allah hanguskan kecuali dirinya sendiri. Ya tambah bingung son aku ngaji ambek awakmu. Mumet, ya wis kuno ngombe kopi sik kono. Pun inilah Pak yang ada kaitannya, alasannya itu dengan alam fana. Apa sih alam fana? Alam di mana sudah tidak berlaku selain Allah. Selain wujudnya Allah itu sudah tidak berlaku. Gambarannya seperti halnya jenengan tidur. Tidur sampai gak mimpi, habis tidur sampai ditanya jawabannya apa? Eling apa Mang? Mbah aku gak eling apa-apa. Mesti gitu Pak. Itulah ketika Anda tidur itu laksana seperti alam fana. Apakah ini termasuk sudah masuk tenggelam di bahru tauhid? Sudah Pak. Ilmu sudah. Lautan tauhid berarti jenengan iki apa? Laut itu kan tanpa batas airnya. Berarti Anda betul tenggelam di dalam bahru tauhid. Orang yang seperti ini itu istighraqnya itu sudah tidak ada Pak. Terhadap dunia enggak ada sudah. Hati loh saya katakan. Dia itu hanya satu. Aku Allah. Wis. Nek diomongno iku ngono. Aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang berkata siapa ini anallah? Yo sang yang tunggal iku mau. Wis enggak ada lagi. Nggih. Kasih wonten? Bapak cukup? Ibu. Al-Fatihah. Ngapunten Gus. Nggih. Kalau lanjut sekedik nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Gunadi dari Menur Surabaya. Mengenai ini mumpung tepat bulan Ramadan nggih. Kawula tanglet tentang Lailatul Qadar Gus. Jumhur para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu datang tanggal 20 akhir ya. Yang kawula tanggetaken tentang Lailatul Qadar niku dos pundi Gus. Terus yang kedua tentang Al-Qur'an Gus. Al-Qur'an. Wonten ulama mengatakan bahwa hum al-Qur'an hum ahlullah. Ahlul Qur'an hum ahlullah. Ngoten. Tentang Dijauhkan syafaat sedikit Pak. Tolong lesane didohno teko mboten. Nggih. Tentang Al-Qur'an Gus. Al-Qur'an bisa mensyafaati, ada para ulama mengatakan bahwasanya ahlul Qur'an hum ahlullah. Niku pengertiane dos pundi Gus? Nggih. Ngapunten ngoten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak ya, ini ya. Ngeten. Lailatul Qadar. Lailah iku adalah malam. Kalau malam itu mesti gelap. Berbicara malam iku sifatnya gelap. Siapa yang hatinya telah gelap terhadap gelap itu sepi. Al-kaunu zulmatun ai la maujudatun. Menungso iku sebetulnya adalah gelap. Maksudnya gelap tiada.
Artinya siapa yang di dalam hatinya sudah sepi alias gelap selain Allah, maka qadrin, terjadilah sesuatu, yang sesuatu itu disebutkan min alfi syahrin, lebih baik kejadian daripada min alfi 1000 bulan kejadian. Satu kejadian lebih baik daripada 1000 bulan kejadian. Ini urusannya dengan hati yang khudur menyang Allah dalam ibadah. Hakikati lo ya, bukan syariati. Hati siapa yang sudah tiada perkara selain Allah, maka disitulah yang disebut lailah. Qadrini melakukan ibadah apa? Ini sama halnya orang yang sholat 1 rakaat bijuhdin dengan berzuhud, itu lebih baik daripada 70 tahun tanpa berjuhdin. Sama dengan gitu. Berarti secara hakikat Lailatul Qadar itu tidak harus ada di dalam sasi Ramadan. Ya betul. Bantah. Nek bantah aku takok. Kalau terjadi Lailatul Qadar sasi Ramadan, kaya apa awakmu? Wis seruh ta? Embuh. Pokoknya terus sebagian ulama, jumhurul ulama malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kuwi ku tak kandani dari sisi tauhidnya itu 21 ganjil. Gusti Allah iku gak ganep. Gusti Allah iku ganjil. Ganjil bukan berarti selikur. Maksudnya ganjil adalah ahad itu loh Pak Esa. Pun itu pertama. Kedua, tentang Al-Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Iki maksudnya Al-Quran yang mana? Pertanyaan saya. Kalau yang dimaksud Al-Quranul Karim kita ahlinya, hafid, ahlinya tentang masalah nahwune, ahlinya tentang masalah tajwid dan lain sebagainya. Kalau ini menjadikan hatimu takabur di mata Allah, tidak masuk ahlullah. Tidak masuk. Pertanyaannya, siapapun apakah kita itu seperti itu? Tak jawab iya, manakala hati kita tidak mengenal tauhid. Pasti seperti itu Pak. Siapapun kita pasti seperti itu. Makanya hati-hati. Anak-anak kita yang kita pondokkan di Al-Quran silahkan, tapi jangan lupa didiklah dengan tauhid, supaya hafalnya Al-Quran, pandainya tentang isi Al-Quran tidak menjadikan takabur. Alimnya iblis iku luwih alim dhisik Pak katimbang kita. Luwih alim dulu. Kalau kita alim sekarang dijadikan alat untuk mohon maaf takabur nang Allah, iblis sudah terlebih dahulu lebih alim. Nggih, mohon maaf, ternyata yang dimaksud ahlul Quran itu sebagai ahlullah, mereka lah yang di dalam dadanya sudah tersikap Al-Quranul Qadim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.